Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimbadi Sudaningsih dengan NIM 18130410027. Pada kegiatan 6 ini, saya akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan fungsinya. Yang kedua, memahami peredaran darah atau setelah lahir. Dan yang terakhir yaitu memahami peredaran darah fetus. Adapun landasan teori dalam praktikum ini yaitu sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan juga nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan juga pH dari tubuh. Suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Adapun dua peredaran darah dalam manusia yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yang pertama yaitu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Yang kedua, atlas anatomi manusia khususnya alat-alat peredaran darah. Yang ketiga, model jantung, gambar jantung dan penyebaran pembuluh darah. Dan yang keempat yaitu model bayi dalam kandungan. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, pelajari buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian, mengamati bagian-bagian jantung, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, penyebaran pembuluh darah pada media yang tersedia, dan sesuaikan dengan gambar pada atlas anatomi manusia. Selanjutnya, gambarlah anatomi jantung atau irisan membujur lengkap dengan keterangan yang menyangkut persyarapan, flap, sekat, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, dan keterangan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu jawaban dari pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung? Jawabannya, penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai dari stenoatrial node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium berkontraksi. Kemudian impuls mencapai atrioventricular node di mana impuls dari atrium ini ditunda selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Dari atrioventricular node ini, impuls dirambat ke batas His dan selanjutnya ke serabut Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel. Dengan demikian, seluruh jantung akan berkontraksi. Sistem ini akan menyebabkan jantung ini berdenyut secara berirama atau ritmis. Baik, yang kedua yaitu adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Bagaimanakah pengaruhnya? Jadi, saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung itu ada dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang berfungsi untuk mempercepat denyut jantung. Sedangkan salah satu dari saraf parasimpatis yang dapat mempengaruhi kerja jantung itu adalah saraf vagus. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana aliran darah dalam jantung? Jawabannya, darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Jawabannya yaitu siklus jantung merupakan periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan sistol dan diastol? Jawabannya, sistol merupakan fase ketika dimulainya kontraksi atrium dan ventrikel, sedangkan diastol adalah pada fase relaksasi atrium dan ventrikel. Nomor 6 yaitu bagian manakah yang menimbulkan bunyi pada jantung? Bagian yang menimbulkan bunyi pada jantung ini ada dua, yaitu bunyi loop dan bunyi tube. Nah, bunyi loop ini adalah suara jantung pertama yang dikarenakan adanya proses penutupan katup tricuspidalis dan mitral. Sedangkan bunyi loop ini terjadi ketika katup aorta dan pulmonal ini menutup. Selanjutnya nomor 7 yaitu apakah fungsi dari chorda tendin? Jawabannya, chorda tendin ini merupakan penghubung antara vulva tricuspidalis dan vulva bicuspidalis dengan muscularis papillaris. Nah, adapun fungsi dari tendin ini adalah mengirimkan kenaikan dan juga penurunan tegangan ke masing-masing katup dan menyebabkan katup tersebut terbuka dan juga menutup.
Baik, selanjutnya nomor 8 yaitu apakah yang terjadi jika korda tendin ini tidak normal. Nah, jika terjadi gangguan pada korda tendin ini, maka darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan, dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan sulit untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah itu balik, dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Selanjutnya yang nomor 9 yaitu apakah fungsi dari klep anterioventrikular dan klep semilunaris. Katup anterioventrikular ini berfungsi sebagai jalannya darah dari atrium ke ventrikel, sedangkan katup semilunaris yaitu berfungsi untuk menentukan aliran darah antara ventrikel dan arteri utama, dan juga untuk mengangkut darah dari jantung ke organ vital. Selanjutnya yaitu nomor 10. Dalam satu kali kontraksi, rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung. Jadi, volume rata-rata darah yang keluar per denyut jantung pada manusia itu adalah sekitar 75 cc per denyut. Selanjutnya nomor 11. Jika suatu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Nah, diketahui bahwa siklus jantung itu sama dengan 0,8 detik. Sedangkan darah yang keluar dari jantung sebanyak 70 cc, dan kontraksi jantung per menit ini sama dengan 60 per 0,8, itu sama dengan 75 kali. Jadi, kontraksi jantung per menit itu dikali dengan darah yang keluar dari jantung didapatkan yaitu sekitar 5250 cc. Baik, selanjutnya yang ke-12 yaitu sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Jawabannya yang pertama itu ada PJK atau penyakit jantung koroner, yang kedua ada murmur jantung, yang ketiga ada serangan jantung, yang keempat stenosis aorta, dan yang kelima yaitu kardiomyopati. Selanjutnya nomor 13 yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ini ada 2 faktor, yaitu faktor risiko yang dapat diubah seperti kolesterol, hipertensi, merokok, obesitas, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas fisik, dan juga stres. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah itu seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan juga usia. Nomor 14 yaitu bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner. Yang pertama itu dengan pencegahan primordial yang bertujuan untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial ekonomi kultural yang mendorong peningkatan risiko dari penyakit PJK ini. Selanjutnya yaitu pencegahan primer, yaitu sasarannya adalah kelompok usia muda. Sedangkan untuk pencegahan sekunder ini sasarannya yaitu ditujukan untuk menurunkan mortalitas. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini merupakan upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian. Selanjutnya nomor 15 yaitu apakah yang dimaksud dengan pacu jantung, bila mana seseorang harus menggunakan alat tersebut. Jawabannya yaitu pacu jantung adalah alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Nah, digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak dapat bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung sehingga jantung itu berdenyut terlalu lambat. Selanjutnya nomor 16 yaitu apakah beda antara arteri, vena, dan kapiler. Nah, untuk perbedaannya dapat dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Selanjutnya yaitu nomor 17. Uraikanlah perbedaan proses peredaran sistematik dengan peredaran pulmonar. Jawabannya yaitu yang pertama peredaran darah sistematik atau disebut juga peredaran darah besar, yaitu merupakan peredaran darah mulai dari jantung menuju ke sel seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah pulmonar adalah peredaran darah kecil, yaitu merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya nomor 18 yaitu jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Jawabannya yaitu pengaturan sistem aliran darah itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu lokal dan juga sistematik. Nah, pada lokal ini ada 3, yaitu vasokonstriksi, yang kedua ada vasodilatasi, dan yang ketiga ada autoregulasi. Dan yang kedua itu adalah sistematika. Nah, sistematik ini pengaturan sistematik oleh hormon dan juga saraf.
Selanjutnya nomor 19 yaitu apa yang dimaksud dengan aterosklerosis, trombus dan embolus? Jawabannya yaitu aterosklerosis adalah penyakit terbentuknya plak pada dinding arteri yang mempersempit lumen saluran tersebut dan menurunkan elastisitas pembuluh. Yang kedua yaitu trombus, adalah bekuan darah yang menempel pada dinding vaskuler. Dan yang ketiga yaitu embolus. Embolus adalah suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Selanjutnya, nomor 20 yaitu jelaskan tentang jantung fetus dan proses peredaran darah pada fetus. Secara umum itu, jantung fetus sama dengan jantung orang dewasa yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Akan tetapi, khususnya untuk jantung fetus, terdapat formamen ovale. Nah, pada proses peredaran darah fetus itu, darah dari plasenta mengalir sepanjang tali pusat dalam vena umbilicalis. Setelah masuk ke dalam tubuh fetus, darah akan sebagian besar darah itu akan bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Dari vena cava inferior ini, darah menuju ke atrium kanan dan masuk melalui foramen ovale ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini ke ventrikel kiri dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta ini, darah akan didistribusikan terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian, darah akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior. Dari atrium kanan ini menuju ke ventrikel kanan dan akhirnya melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmun.